Selanjutnya saya bergerak menuju Desa Pagerwangi di kawasan Lembang. Ini, aduh, jalannya ya betul-betul karena ada di Gunung Batu. Ada nanjak, ada turunan. Mereka masih ketinggalan jauh. Lumayan. Olahraga ya. Nanjak. Mantap. Saya dan tim Indonesiaku menelusuri permukiman yang terletak di kaki Gunung Batu. Memiliki ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, membuat Gunung Batu menjadi titik tertinggi dari bentang Sesar Lembang. Destinasi wisata terkenal di Kabupaten Bandung Barat ini ternyata menyimpan bahaya yang sangat mengerikan, yaitu Sesar Lembang. Patahan aktif yang terbentang sepanjang 29 km dari Padalarang hingga Gunung Batu di Lembang Timur. Kita lagi healing. Jalan. Jadi sekarang mau makin ke atas lagi ya Mas ya? Kita mau ke Gunung Batu. Ya. Kita lihat di atas infonya ada tempat penelitian alat-alat Sesar Lembang. Iya. Ini semakin menanjak. Tapi lumayan sih. View-nya ya Mas ya, keren banget nih di sebelah kita, lihat. View-nya Bandung Kota. Penelitian tentang Sesar Lembang telah dilakukan sejak 1979. Namun, publikasi tentang penelitian potensi bencana alam itu masif dilakukan sejak gempa 2011 yang melenyapkan Kampung Muril di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Usut punya usut, Kampung Muril menjadi wilayah yang berada di garis Sesar Lembang. Miliki topografi yang sama-sama dilewati jalur sesar, Desa Pagerwangi di Kecamatan Lembang menjadi salah satu wilayah yang dipusatkan untuk memantau pergerakan lempeng tektonik. Inilah puncak Gunung Batu yang menjadi bagian dari jalur Sesar Lembang. Banyak penelitian terpusat di sini, bahkan sampai ada alat pendeteksi gempa dari Badan Geologi. Sesar Lembang ini bagai mitos yang sudah ada bukti secara teoretikal, namun tidak diketahui pasti kapan terjadi. Di balik keindahan dataran tinggi Lembang, ancaman bencana seolah di depan mata. Peringatan berupa pelang yang sejak lama terpasang, namun terasa terabaikan. Di BNPB termasuk dari mitigasi bencana provinsi, ya, melakukan pemasangan pelang. Oh, pelangnya di sini atau ada di tempat lain beberapa yang ada? Di sini tebing keraton. Tebing keraton. Tebing keraton, ya, yang saya ketahui cuma 2 aja. Kalau menurut ahli dari peneliti, emang ini Gunung Batu juga termasuk garis Sesar Lembang. Kali ini saya bersama kepala desa dan perangkatnya akan melihat ke rumah-rumah warga yang berada persis di garis Sesar Lembang. Selama 8 tahun menjabat sebagai kepala desa, Agus sudah menyebarkan informasi terkait ancaman bahaya Sesar Lembang. Namun kebanyakan dari warga terkesan apatis. Bukan tidak percaya akan keberadaan patahan Lembang itu, melainkan sebagian besar warga desa seolah memilih tutup mata. Ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Sesar Lembang yang mungkin dikatakan bahwa akan terjadi gempa bencana yang sangat dahsyat sekali. Respon masyarakat sampai saat ini masih kurang begitu antusias bagaimana menanggapi, bahkan ada yang santai-santai saja dengan informasi ini. Dalam keadaan gimana pun kami pemerintahan selalu mewaspadai adanya bencana yang sekonyong-konyong terjadi. Selanjutnya saya berkunjung ke rumah Ma Anis yang hidup sebatang kara. Di usia lanjutnya, nenek ini dihantui rasa khawatir akan bencana gempa. Tinggal di jalur Sesar Lembang, tak jarang ia merasakan adanya guncangan kecil saat sedang berada di rumah.
Tapi pernah tuh mak salila mak cicing di dia aya kejadian ieu si Sesar Lembang teh poyagna tarik atau bencanana bener-bener longsor gitu mak ngalaman teh salila cicing di dia. Teu ieu mah anu sanes aya. Nu sanes aya. Aya ieu. Belah mana eta belah mana? Palih wetan ge atos rami. Anu gempa ageung teh. Kan eta kan di handap nu gempa ageung teh di handapnya. Tah ka dieu karasa. Karasa ngan wengi eta. Karasa ngan wengi. Nya oyag. Oyag. Tapi ka dieu mah ka bumi mamah teu nepikeun ka aya karusakan. Teu. Mama asal tos oyag mama tos karuar muka ieu. Ada itu muka ieu mah pantol tos aya deui we. Aya nu oyag deui. Pasti ieu dihanap suruh mak teh. Aya ieu dihanap. Eta teh fungsi anjingna dinya cenah di lebak aya cenah. Aya nu oyag anu gempa. Sekarang kita boleh nggak lihat ke bagian dalam rumahnya Mak? Ya, yang tadi Mak bilang katanya ada yang retak-retak ya? Yuk. Guncangan yang sering terjadi membuat beberapa bagian di rumahnya mengalami retak. Tapi lansia 70 tahun ini tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya pasrah dan menanti solusi dari pemerintah. Di dalam rumah Mani sudah terlihat beberapa retakan-retakan di tembok. Artinya Mak pernah merasakan juga sebetulnya ya gempa-gempa kecil. Dan ini hanya satu rumah yang ada di jalur Sesar Lembang. Masih banyak dan panjang sekali jalur Sesar Lembang ini ya Mak. Mak Anis terima kasih sudah diperbolehkan masuk ke dalam rumah, dilihatkan ke kita. Saya pamit ya Mak ya. Mak sehat-sehat Mak, itu hati-hati ya, Mak kan sendirian di rumah ya. Oke, mari ya Mak. Sebenarnya bahaya sesar Lembang jelas sangat nyata. Gempa dengan magnitudo besar dapat terjadi setiap saat. Lantas langkah apa yang bisa diantisipasi oleh pemerintah? Sekarang saya sama Bu Rahma dari BRIN. Kami lagi bersiap untuk melihat bentangan sesar Lembang dari ujung. Ini tepatnya di Sunten Jaya di wilayah Cibodas. Sesar Lembang membentang sepanjang 29 km dari barat ke timur. Patahan ini melewati beberapa wilayah padat penduduk, seperti Padalarang, Cimahi, Lembang, Bandung, dan berujung di Jatinangor. Sesar Lembang menjadi salah satu dari 8 sesar aktif yang cukup dikenal di Indonesia. Jika patahan atau sesar aktif bergeser, maka dapat memicu gempa bumi yang dahsyat. Jadi kalau kita melihat di belakang sini, bentangannya ini berupa gawir. Nah, gawir itu kayak semacam kayak semacam kelerengan ya. Kayak semacam kelerengan yang membentang dia dari sisi barat ke sisi timur. Ini kita ada di sisi timur. Jadi sesar Lembang itu kalau kata orang sini ya, itu seperti orai tapa. Memang istilahnya sesar Lembang itu orai tapa. Orai itu ular yang sedang bertapa. Karena kalau kita melihat kan dia bentuknya seperti ular ya. Ular ada pungungannya. Ulah ngeganggu orai nuker tapa, kata orang-orang tua di Lembang itu seperti itu. Jadi jangan mengganggu ular yang sedang bertapa. Sebenarnya kalau kita menerjemahkan mungkin maksudnya orang tua dulu jangan dibangun nih di atas sesar Lembang gitu. Mungkin maksudnya jangan merusak alam. Ya mungkin ada maksudnya seperti itu. Dr. Rahma melakukan publikasi pertamanya tentang sesar Lembang pada tahun 2012 silam. Dari hasil penelitian itu, ditemukan bahwa ada pertemuan dua lempeng yang disebut zona subduksi yang terus mendorong bagian patahan Lembang. Yang ternyata dia ada pergerakan yang terkunci rata-rata 4 mm per tahun. Saya duduk sini, saya mendorong, Mbak Merahnya Sunda Blok, diam. Nah saya mendorong Mbak Merah, tapi Mbak Merah nih diam harusnya. Tapi kalau didorong terus jadi gerak gitu kan. Kalau sudah mencapai daya dukung maksimalnya Mbak Merah. Lokasi kami berdiri saat ini
menjadi bukti adanya pergerakan sesar Lembang yang pernah terjadi di masa lalu, tepatnya di tahun 1600. Dengan asumsi jika pelepasan energi sesar terjadi setiap 500 tahun sekali, maka diprediksi gempa dahsyat selanjutnya ada di tahun 2100. Tapi gempa bisa saja datang lebih cepat, ataupun lebih lama dari prediksi yang ada. Saya dan Dr. Rahma melanjutkan pencarian bukti dari pergerakan sesar Lembang yang ada. Kami menelusuri jalan setapak untuk dapat tiba di sebuah curug atau air terjun. Ini jalannya nukik gitu ke bawah, aduh. Curug Ciomas. Iya, jadi ini memang jadi salah satu destinasi sebenarnya ya Bu buat orang-orang kalau weekend gitu ya. Iya, jadi di sini bagian dari kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan Tahura di utara Kota Bandung. Jadi keberadaan curug itu salah satu manifestasi dari sesar. Karena sesar ini dia pada saat terjadi sesar maka ada sebuah bidang patahan yang kemudian bisa menyebabkan air muncul. Itu kalau terbentuknya mata air, kalau curug itu terbentuknya dari perbedaan elevasi. Ada beberapa curug sebetulnya, jadi ada curug Ciomas, ada curug yang di Maribaya, kemudian kalau kita jalan juga ada beberapa curug-curug lainnya, apapun perbedaan elevasi di sungai yang nanti bisa terlihat. Perbedaan ketinggian suatu titik permukaan menjadi indikasi dari pergerakan sesar Lembang. Siapa sangka, di balik pesona air terjun yang indah ini, tersimpan fakta yang mencekam. Panorama alam yang terpancar dari Curug Ciomas ini menjadi bukti bergeraknya sesar Lembang terakumulasi setelah sekian tahun. Artinya ancaman sesar Lembang memang betul-betul ada dan diperlukan lagi kewaspadaan atau awareness dari masyarakat supaya tidak melulu mengabaikan. Hingga kini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat kapan terjadinya gempa. Tapi dari fakta historis dan bukti yang ada, semuanya mengerucut kepada satu kesimpulan. Gempa di sesar Lembang pasti akan terjadi. Kita hanya bisa berdoa agar energi gempa tidak melebihi batas maksimum dan tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu parah. Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan menyiapkan rute evakuasi kepada warga yang berada di jalur sesar Lembang. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran warga untuk membangun rumah tahan gempa, yaitu bangunan dengan pondasi kuat dan dibuat di tanah yang keras dan stabil. Selain itu, pondasi harus diikat dengan sabuk pondasi atau slof yang diisi pasir. Selanjutnya, kita harus menggunakan material yang ringan, seperti bata ringan dan atap dari besi galvalum. Penggunaan baja ringan dan beton bertulang juga diperlukan untuk memperkuat struktur bangunan. Bencana memang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengantisipasinya dan mengurangi resiko dari dampak yang terjadi.